Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aping Repa Juri. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan Anissa. Silakan sapa teman-teman kita, Anissa. Hai. Hai viewersnya Kak Aping. Ya, jadi Anissa ini adalah adik tingkat saya sewaktu S1 lalu di Universitas Tadulako. Kenapa beliau saya undang ke acara sharing-sharing pada kesempatan ini? Karena Anissa adalah salah satu alumni daripada beasiswa, yang mana beasiswa ini adalah beasiswa ongoing begitu. Maksudnya jadi ada banyak macam beasiswa begitu. Ada yang sebelum masuk kita sudah diberikan beasiswa atau namanya bidik misi ya biasa. Bidik misi. Kemudian ada juga yang yang pada saat sudah masuk. Kalau Anissa sendiri ini beasiswanya pada saat sudah masuk kan. Apa nama beasiswanya? Nanti akan dijelaskan atau diceritakan sama Anissa, nama dan jenis beasiswanya dan cara mendapatkannya. Di sini saya hanya mau menekankan kepada teman-teman sekalian bahwa tidak semuanya mesti kita dapat di awal begitu. Maksudnya begini, apa ya, kalau pepatah lama itu mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma begitu. Ketika kita ingin punya niat untuk kuliah dan terkendala biaya, mungkin di awal kita terkendala juga dengan beasiswa, karena kan setiap tahunnya beasiswa ini banyak yang memperebutkan, sehingga kita bisa mengincar beasiswa ketika kita sudah berada di dalam kampus kan begitu. Nah, salah satunya seperti Anissa ini. Ya, jadi apa nama beasiswanya? Langsung saja, silakan Anissa jelaskan kepada teman-teman kita. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa. Jadi saya salah satu warga beasiswa Jarum atau Jarum Beasiswa Plus yang dinaungi oleh Jarum Foundation. Jadi kalau untuk Jarum Beasiswa Plus ini itu adalah salah satu bentuk CSR dari Jarum Foundation yang merupakan salah satu kontribusi Jarum Foundation dalam dunia pendidikan. Nah, kalau untuk menjadi awardee, salah satu untuk cara untuk menjadi awardee itu yang pertama itu teman-teman itu pastikan universitas atau perguruan tinggi teman-teman itu sudah bermitra dengan Jarum. Kemudian teman-teman juga sekarang sedang duduk di semester 4. Kemudian teman-teman juga punya IPK 3,2. Kalau untuk sekarang itu syaratnya harus 3,2 Kak. Jadi kalau kemarin kita 3,0. Nah, iya, jadi besaran beasiswanya juga sudah berbeda. Kalau di angkatanku, di angkatan 35 itu 750. Kalau untuk tahun ini nanti teman-teman itu bakal dapat 1 juta. Oh, 1 juta per bulannya per ya? bulan. Selama 1 tahun? Iya, selama 1 tahun. Syaratan yang lainnya mungkin yang kalau menurut Anissa sendiri yang butuh effort lebih untuk kita perjuangkan itu apa? Teman-teman itu kalau untuk yang butuh effort lebih itu teman-teman harus pernah berpengalaman di organisasi. Oh, gitu. Jadi Jarum ini sebenarnya bukan bentuk beasiswa yang membutuhkan orang-orang yang kurang mampu, enggak. Tapi beasiswa Jarum ini berfokus pada orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman di bidang sosial, hal-hal seperti itu sih yang diprioritaskan oleh Jarum. Oh, jadi lebih ke karakter building gitu ya. Iya. Oke. Kemudian selain kita mendapat tadi beasiswa selama setahun penuh mendapatkan uang saku ya, lebih tepatnya, apa sih yang kita dapat lagi dari beasiswa ini, dari beasiswa Jarum itu sendiri? Jadi kalau Jarum Beasiswa Plus, selama ini kan biasanya orang tanya plusnya itu apa sih? Iya, plusnya itu apa? Jadi Jarum Beasiswa Plus itu plusnya itu adalah mungkin lebih ke pelatihannya. Okay. Jadi Jarum Beasiswa Plus itu punya 3 pelatihan khusus yang wajib diikuti oleh beasiswa Jarum. Okay. Nah, yang pertama itu ada karakter building. Kemudian ada leadership development, selanjutnya ada national building. Tapi ada pelatihan-pelatihan berikutnya yang kemudian untuk membangun kapasitas teman-teman beasiswa Jarum. Yang pertama itu ada writing competition,
dia semacam kita itu ada competition challenge gitu. Antar sesama besuan. Kalau di tahun saya sebelumnya kalau nggak salah itu di angkatan 33 atau 32 itu ada video challenge gitu. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang itu tinggal writing challenge, kemudian ada Writingnya bahasa Inggris tentunya. enggak sih. Kayak karya tulis ilmiah. Oh gitu. Tapi ada tema khususnya begitu. Ada, ya. Kemudian ada community empowerment, terus ada international exposure. Jadi teman-teman sekalian, ini pada dasarnya tujuan pembuatan video ini adalah untuk menginformasikan kepada kalian bahwa ada begitu banyak jenis beasiswa begitu. Salah satunya adalah beasiswa Jarum ini, yang dimana mekanisme kita menerimanya atau mekanisme untuk mendapatkannya itu adalah dengan cara kita masuk kuliah dulu atau sistem ongoing begitu. Nanti kita sudah masuk di semester 4 ya? Iya. Semester 4 kemudian kita bisa mendaftar di BES1 ini. Beasiswa Jarum ini kan. Atau ada tambahan lagi nih, Jadi kalau untuk beasiswa Jarum sendiri itu kan teman-teman harus duduk di bangku semester 4. Iya. Kemudian untuk Jarum Beasiswa Plus ini sendiri juga termasuk beasiswa seumur hidup. Jadi hanya satu kali teman-teman bisa dapatkan yaitu di bangku semester 4. Kalau sudah di bangku berikutnya teman-teman sudah tidak bisa dapatkan lagi, dan hanya 1 tahun sih teman-teman dapatkan beasiswa. Iya. Tapi pengalaman luar biasa. Luar biasa pengalamannya. Luar biasa banget. Jadi setelah kita umpamanya menerima atau kan kita menandatangani kontrak nih dengan Jarum Foundation. Iya. Setelah masa kontraknya atau dalam setahun itu selesai, kita bisa daftar ke beasiswa lain enggak? Bisa kan? Iya, sangat bisa. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi strategi adik-adik juga sebenarnya. Kalau umpamanya di awal kuliah itu belum mendapatkan beasiswa seperti bidik misi begitu, bisa mengejar beasiswa yang seperti ini, maksud saya ongoing. Jadi dari beasiswa Jarum Foundation, kemudian di internal kampus itu biasanya ada juga kan ya, PPA, peningkatan prestasi akademik. Jadi sebenarnya ada banyak jenis beasiswa yang bisa kalian kalian dapatkan di tiap semesternya begitu. Jadi jangan patah semangat kalau adik-adik tidak lolos di satu jenis beasiswa. Banyak kok beasiswa lain, banyak sekolah kedinasan juga. Dan intinya sebenarnya kalau dari saya rajin-rajin searching di internet, dan itu yang paling penting. Itu yang paling penting, dan nonton di YouTube juga ya. Cara meraih beasiswa yang kayak Kalau Nisa sendiri kemarin dapat infonya sampai bisa dapat beasiswa Jarum ini bagaimana? Jadi kalau untuk Jarum Beasiswa Plus sendiri itu kemarin saya dapat infonya dari senior saya. Jadi sebelumnya itu karena saya angkatan 35, kemarin di angkatan 34 itu ada Kak Parman dan Kak Henry. Nah, mereka berdua itu salah satu award beasiswa Jarum Plus dari fakultas saya juga kebetulan. Jadi saya tanya-tanya, ternyata saya mungkin yang baru dengar, padahal sebelum-sebelumnya itu sudah banyak yang terima dari Universitas Tadulako itu sendiri seperti itu. Jadi saya dengar dari situ, kemudian saya searching juga mengenai beasiswa apa saja yang ada di kampus yang lagi ongoing gitu. Kemudian kalau untuk beasiswa Jarum ini apakah hanya untuk S1 atau ada juga S2-nya gitu? Sejauh ini sih Jarum Beasiswa Plus itu baru mengadakan untuk S1. Untuk S1 ya. Jadi untuk S1 di minimal semester 4 aja. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa klik di link yang ada di deskripsi video. Nanti saya sertakan di situ juga. Atau bisa DM langsung ke Instagram Anissa yang ada di bawah sini. Mana? Bawah sini. Oke. Mungkin ada masukan. Nisa kan analisis channel saya ini menunjukkan bahwa penonton channel saya itu kebanyakan itu yang berusia 18 sampai 25 tahun itu persentasenya ada 50% lebih. Kayaknya salah satunya saya deh. Saya baru 22. Iya. Jadi kalau dari Anissa sendiri apa kira-kira masukan kepada mereka teman-teman, mungkin terkhusus adik-adik yang masih memilih kampus, atau mungkin juga teman-teman yang sudah setingkat dengan Anissa yang sudah mau selesai, itu ada masukan nggak ke mereka begitu? Masukan buat yang tadi itu, kalau yang masih mau memilih kampus itu bagusnya pilih kampus bagaimana, ada tips dan trik nggak?
Kalau untuk teman-teman yang baru mau masuk kampus, saya kira teman-teman kan bisa searching juga. Nah, untuk kualitas kampus sebenarnya sih teman-teman yang lebih dipentingkan di sini, teman-teman harus punya kualitas sendiri juga sih sebenarnya. Kemudian kalau untuk milih kampus sendiri itu tergantung dari bagaimana teman-teman meraihnya gitu. Karena untuk masuk di kampus sendiri teman-teman kan harus ikuti beberapa tes, mulai dari tes SBMPTN maupun SNMPTN ya, seperti itu sih. Kalau saya yang penting teman-teman punya kualitas dan teman-teman memang orang-orang yang mau berjuang. Betul sekali. Kalau kayak bidik misi itu dia jalurnya undangan kan ya? Iya. Dia berarti nggak ikut seleksi lagi mereka. Kalau untuk bidik misi sendiri, setahu saya kemarin waktu saya di SMA, waktu mau masuk, saya juga sempat coba juga sih waktu mau masuk kuliah, coba untuk daftar bidik misi juga sih. Itu dari tesnya kita. Kalau misalnya kita kan sebelum SBMPTN itu ada namanya SNMPTN. Iya, jadi nanti di situ daftar juga beserta dengan bidik misinya. Gitu. Oh, gitu. Terus Anissa kemarin nggak lulus ya untuk bidik misi? Kalau untuk bidik misi enggak sih. Lulus. Ya, ada beberapa sih yang beasiswa yang saya kemarin tuh enggak bisa lolos. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh yang mesti kita ikuti teman-teman. Tidak lolos di satu ya ada yang lain. Artinya kita masing-masing sudah punya jalannya. Tingkatkan jiwa optimis aja sih. Iya. Dan by the way juga Nisa ini adalah demisioner ketua himpunan loh. Wah, wanita yang luar biasa terus. Ya, jadi tadi kan salah satu syaratnya itu aktif di organisasi ya. Kebetulan Anissa ini kan mantan ketua himpunan kan, kalau nggak salah. Itu ketua himpunan apa Nisa? Bisa diceritakan ke teman? Jadi saya itu baru-baru saja didemisionerkan di Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tangerang. Oke. Gitu. Dan setahu saya kalau untuk himpunan ilmu ekonomi studi pembangunan sendiri itu waktu di zaman saya itu rata-rata ketuanya itu laki-laki loh. Iya. Jarang sekali cewek. Pernah cewek. Jadi itu tahun berapa? Cewek itu di tahun 1998. Wah, 98. Ya, jadi sekitar 20 tahun lah. 20 tahun. Baru ada lagi sosok yang kayak Anissa ini. Wah, luar biasa memang. Jadi memang di kuliah ini kita membangun karakter kita. Jadi ketika kalian gagal kayak seperti Anissa tadi, gagal di awal, tidak mencapai apa yang kita inginkan, bukan berarti kita akan gagal terus begitu. Jadikan itu sebagai api atau kalau saya sih batu loncatan untuk kita bisa menggapai hal yang lain. Tapi selain aktif di organisasi sih sebenarnya Jarum Beasiswa Plus ini juga membutuhkan orang-orang yang punya skill. Jadi kalau kemarin kan saya selain di himpunan sendiri, saya juga kan di LPM, lembaga pers mahasiswa. Iya, jadi latihan menulis di situ juga. Jadi saya bisa memberitahukan bahwa saya juga bisa menulis hal seperti itu. Benar sekali. Iya. Jadi itu semua yang harus dipersiapkan juga ya kalau memang mau mendapatkan beasiswa Jarum Beasiswa Plus ini. Iya. Sama juga tentu Anissa mendapatkan banyak teman baru jaringan Indonesia kan pastinya. Teman-temannya rata-rata dari mana Nisa? Jadi kalau sejauh ini sih kalau yang paling dekat sih dari beasiswa dari Manado. Manado. Kemudian ada juga yang dari Malang. Kemarin kan karena kemarin kan waktu leadership development-nya itu di Surabaya. Terus coba jalan-jalan ke Malang. Kemudian dapat teman-teman di Malang juga. Ya, ada juga di Jogja. Sampai sekarang masih komunikasi? Masih. Cukup sering sih karena kita kalau udah lulus di CB, di karakter building sama di leadership development itu kita ada grup sendiri sih. Oh gitu. Untuk sharing-sharing komunikasi, silaturahmi. Iya, baru-baru ini juga kita ada sharing seputar ini ya. Bersama Kak Analisa Widyaningrum, itu salah satu psikologi terus founder dari APDC. APDC? Itu semacam perusahaan dalam perusahaan di bidang psikologi sih kalau setahu saya. Nah, kalau kemarin itu kita juga sharing-sharing tentang grit. Jadi grit itu semacam kemampuan kita atau persistence kita buat tetap survive
dalam keadaan apapun. Salah satunya kayak tadi, kayak misalnya kita itu gagal di satu tempat ya, kita harus optimis lagi untuk ikuti, untuk berjuang di hal yang kita hal yang lain yang kita mau. Wah, luar biasa sekali. Jadi apa ya, memang ada banyak keuntungan ketika kita mampu berjejaring, apalagi skala nasional ya. Anissa tadi kita bisa menambah banyak pengalaman dan lain sebagainya. Tentunya semua itu bisa teman-teman dapatkan. Salah satu caranya dengan mengikuti Jarum Beasiswa Plus tentunya. Ini bukan promosi ya, ini sekedar memberikan informasi bahwa ada banyak jenis beasiswa. Iya. Jadi nanti saya juga akan sharing-sharing tentang beasiswa-beasiswa lainnya. Masih banyak teman saya, ada yang Erasmus Mundus, ada yang Turki Bursary. Jadi ada yang LPDP juga. Ada yang LPDP sudah. Oh iya. Kak Fandi sudah. Oh iya. Kemudian ada banyak, insya Allah nanti ada waktu saya pasti akan buat dengan mereka. Oke. Masih ada yang mau disampaikan, Nisa? Kalau dari saya sih cukup satu sih, saran buat teman-teman tetap optimis, karena ilmu itu bukan hanya teman-teman dapatkan melalui otaknya teman-teman sendiri, melalui teori, tapi teman-teman juga harus punya pengalaman, experience yang teman-teman. Salah satunya melalui organisasi. Iya, melalui organisasi. Dan yang tepat tentunya di Jarum Beasiswa Plus. Oke, mantap sekali. Terima kasih Anissa sudah mau datang di video saya, sudah mau hadir. Siap. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat video ini, agar saya bisa terus memproduksi video-video yang bermanfaat ke depannya, karena like, komen, dan share kalian itu sangat berpengaruh terhadap psikologi saya tentunya. Iya begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sejauh ini. Saya Apriawan Dan saya Anissa. Oke, pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.